Aduh. Mungkin saya mulai dengan adanya satu peristiwa penganiayaan yang sudah terjadi berulang-ulang semenjak tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus sampai dengan terakhir kemarin itu di tanggal 12 September. Safa ini memiliki seorang kekasih berinisial TI, ya, yang nanti mungkin akan kita perlihatkan gambarnya. TI ini merupakan seorang ASN PNS di salah satu kementerian dalam negeri. Jadi hubungan ini berawal di tahun 2022 ketika Safa Marwah ini menerima cintanya TI sebagai kekasih. Itu di bulan Juli. Lalu di bulan Agustus sudah mulai ada penganiayaan fisik. Nah, cuman memang karena Safa ini orangnya baik, ya, dan juga mencintai kekasihnya pada saat itu, bukan saat ini, ya, karena saat ini sudah tersakiti, ya, sehingga memberikan maaf secara terus-menerus. Yang lebih parahnya lagi, ternyata selama menjalin hubungan, Safa Marwah ini lebih sering membiayai terhadap si TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa, tapi ya kalau teman-teman tahu ya biasanya kan ya cinta itu buta atau love is blind, ya. Kejadian ini berulang dari bulan Agustus, lalu di bulan September juga terjadi, sampai di bulan November itu terjadi penganiayaan juga di salah satu rumah kontrakan tempat kakak dari TI ini. Di situ Safa itu dijambak, lalu didorong, dihempaskan sampai terluka, rambutnya rontok. Pada saat itu Safa dibiarkan begitu saja sama orang-orang di sekitar tanpa ditolong. Nah, karena memang merasa terancam, akhirnya Safa ini pada saat di daerah Cempaka Putih mendatangi polsek setempat. Membuat pengaduan, lalu diterima pengaduannya, didatangi ke rumah kontrakan tersebut, pelakunya diundang ke polsek untuk ditanyai ataupun diinterogasi, namun terjadi restoratif justice, ya, berdasarkan Perkap 2019 itu nomor 6 kalau nggak salah. Di situ pelaku menangis-nangis minta maaf dan diminta untuk diberikan kesempatan. Nah, karena Safa pada saat itu mungkin berpikir, mungkin masih bisa diberikan ruang untuk maaf atau bertobat, akhirnya dengan penuh kasih dia memaafkan kekasihnya itu pada saat itu. Ada juga nanti dokumentasinya pada saat terjadi perdamaian. Tapi ternyata pasca perdamaian itu berulang kembali. Hampir setiap bulan terjadi cekcok, yang pasca cekcok laki-laki ini melakukan penganiayaan kepada Safa Marwah. Entah itu dijambak, entah itu dipukul, entah itu didorong. Pokoknya hal-hal toksik seperti itu sering berulang sampai dengan di bulan April 2023. Pada saat itu mereka sedang ada di dalam ruangan tempat tinggalnya Safa. Safa sedang nonton TV karena mungkin sudah waktunya untuk mandi gitu, ya, izin mandi. Tiba-tiba nggak dikasih izin, digampar pelipisnya sebelah kanan atau kiri? Sebelah kiri, ya. Dan menghasilkan luka robek dan lebam yang mengucurkan darah tidak berhenti. Di situ si pelaku TI ini yang bekerja di salah satu kementerian ataupun Kementerian Dalam Negeri ini, karena mungkin dia paham yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, dia mencoba untuk mendekati dan membujuk supaya Safa ini tidak melapor kepada yang berwajib. Bahkan dipantengin terus. Setiap ada telepon di reject, setiap ada bukti foto di delete. Akhirnya urunglah niat untuk
melaporkan. Pada saat itu akhirnya dilakukan tindakan. Si laki-laki ini mungkin karena dibilang agak mungkin pelit kali ya, dia menawarkan untuk dijahit itu di rumah sakit biasa. Nah cuma kan dia nggak paham bahwa Safa ini kan public figure, tidak bisa dijahit di tempat-tempat biasa karena akan menimbulkan luka yang akan mudah terlihat. Sedangkan aset dari public figure kan salah satu adalah penampilan. Lalu Safa bilang, saya harus dijahit di tempat yang lebih estetik gitu ya. Nah itu nanti juga ada buktinya, karena kan kita nggak sempat visum pada saat itu karena dipuji. Lalu dilakukanlah penjahitan, tapi masih ada sekarang bekasnya. Lalu tidak sampai di situ, si pelaku ini menekan Safa untuk memecat supirnya supaya tidak ada saksi gitu, karena kan supirnya ini mengetahui kejadian itu. Dan akhirnya mungkin karena pada saat itu tertekan ya, saya wajar sih memang kadang-kadang dalam hubungan itu kan ada dalam hubungan toksik ada dominansi gitu ya, ataupun relasi kuasa di situ. Nah pada saat itu karena Safa tidak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelum-sebelumnya, dia tertekan dan akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh si TI ini yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah namun pasca memecat supir, pasca terjadi pemukulan dan dia mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, masih berulang terus itu setiap bulan. Lalu akhirnya di tanggal 12 September ketika si TI yang hampir setiap hari kebutuhannya dicukupi oleh Safa Marwah ini mengatakan ingin pergi ke Bandung. Nah karena punya hubungan dan sering dibiayai, kan wajar lah seorang pacar yang menanya, kenapa ke Bandung? Boleh dong saya ikut. Karena si TI tidak setuju dan marah, Safa spontan, ya udah kalau mau pergi nggak ngajak saya, bayar you punya utang. Kebetulan pada saat punya utang dia sekitar sekian puluh jutaan ya. Nah ketika ditagih hutang bukannya dia tahu diri ataupun ya wajar, kadang-kadang kan kalau laki-laki sama perempuan kalau memang dia gentleman atau laki-laki, kalau memang dia tersinggung ataupun kalau dia marah ya tinggal menghindar aja. Saya pun begitu dulu kalau pacaran ataupun sama istri. Kalau istri marah ya udah tinggal aja dulu. Nah ini enggak, dia bukan meninggalkan Safa Marwah, justru menghadiahi cetekan maut gitu ya kepada Safa sampai Safa itu tidak bisa bernafas. Sekitar beberapa menit ya, kurang lebih 1-2 menit dicekek gitu ya. Lebih ya? Pingsannya cuma 5 menit. Iya, tapi kan dicekeknya 1-2 menit atau 3 menit? Lebih mungkin 4 menit, 5 menit. Iya, dicekek seperti ini, lalu ditarik dan didorong sampai terjatuh dan Safa pingsan di sini. Sempat pingsan, kolaps, blackout kurang lebih 3-4 menit dan dia hanya menonton aja tuh begini, seperti tidak ada penyesalan. Nah, di situ akhirnya Safa itu terbuka matanya bahwa memang laki-laki ini sudah tidak layak lagi untuk dibukakan pintu hati. Oleh karena itu, Safa membuat laporan polisi atau pengaduan dan dirujuk untuk visum. Pasca visum, inilah terbitlah laporan polisi ini dengan perbuatan penganiayaan yang diduga keras dilakukan oleh TI yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan yaitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, pasca melapor, Safa ini bingung karena kan belum pernah berurusan dengan hukum. Kebetulan ada staf saya, asisten saya juga di kantor namanya Ruben Simamora. Ini punya teman di salah satu organisasi tempat kita bernaung, mengatakan bahwa ada artis nih korban pemukulan terhadap pacarnya. Kebetulan pada saat itu saya lagi liburan di salah satu rumah makan di Puncak. Saya juga baca tuh beritanya di Detik ya, ada korban pemukulan pacar. Saya bilang, waduh, kok perempuan cantik seperti ini dipukul? Sadis bener ini orang, main pukul-pukul begitu aja. Nggak lama, akhirnya saya nelfon. Saya bilang, yaudah kita bantu. Karena memang saya sudah terbiasa bantu perempuan ataupun anak korban-korban tindak pidana. Saya bilang bantu, oke.
Lalu di tanggal 1 Oktober, Safa ini memberikan kuasa ke firma hukum saya, Martin Lucas Simanjuntak & Partners. Dan hari Seninnya saya bersurat kepada beberapa instansi negara, yaitu Menteri Dalam Negeri, ICQ, Irjen Pengawasan dan Biro Kepegawaian, Komnas Perlindungan Perempuan, Ombudsman, agar perilaku abmoral ataupun perilaku yang tidak beretika yang akan mengerucut ke tindak pidana nanti ini yang dilakukan oleh TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi atensi, ya, sehingga mungkin untuk sementara waktu orang ini bisa tidak dipekerjakan dulu. Karena bahaya ini kalau sedikit-sedikit main pukul gitu, apalagi sama perempuan. Kalau mau ngadu pukul, ayo kita adu pukul, kita cari lawan yang seimbang gitu kan. Kayak si Rudi Agustian itu kan keren tuh di baku hantam championship kan. Kalau memang laki-laki seperti itu, bukan mukulin perempuan. Nah makanya di sini kita meminta terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana, sehingga si pelaku yang memang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini bisa diberhentikan sementara ataupun segera ditindak sesuai dengan proses-proses yang mungkin nanti ujung-ujungnya adalah pelanggaran etik. Karena sebagai pemerintah ya, karena kan instansi di pemerintah, seharusnya tidak boleh menolerir ya pelayan masyarakat yang suka main pukul gampar begitu. Kalau sama pacarnya jadi main begitu, apalagi sama masyarakat, yang jangan diinjek sampai mati. Nah moral-moral begini yang perlu kita kawal supaya jangan sampai terjadi. Nah proses terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Safa Marwa ini di Polsek Menteng sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu terakhir juga ada security yang diperiksa segala macam itu ya, pemantauan CCTV, sehingga dalam waktu dekat seharusnya ini sudah ada terbit undangan untuk si terlapor ataupun calon tersangka. Nah ini kita berharap kita semua bisa sama-sama memantau ya, supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang negara hukum ini bukan hanya sekedar semboyan, tapi memang benar-benar negara hukum. Jadi kalau ada urusan hukum ya diselesaikan secara hukum. Nah inilah yang sekarang sedang kita upayakan supaya Safa yang sudah menjadi korban penekanan ataupun korban penganiayaan baik secara mental maupun secara fisik yang sudah hampir kurang lebih 1 tahun ini dapat mendapatkan kepastian hukum. Dan ini juga jadi suatu pelajaran juga buat perempuan-perempuan yang lain untuk jangan pernah takut apabila ada hubungan-hubungan toksik ya dalam suatu hubungan yang menimpa perempuan-perempuan. Safa hari ini ya atau hari-hari sebelumnya sudah menunjukkan bahwa dia berani untuk mengungkap ini ke publik. Kita berharap ada perempuan-perempuan lain nanti yang akan berani. Saya juga punya klien namanya Bu Rina Kosasi. Dia juga menjadi korban juga. Mungkin teman-teman tahu ini yang sedang kita tangani ya bersama rekan Kamarudin Simanjuntak. Ini juga ada contoh lagi selain Bu Rina. Korban-korban penganiayaan ataupun kekerasan fisik dan mental berani speak. Nah ini harus dicontoh teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika ada contoh seperti ini, mari kita media dukung Safa Marwa. Lalu instansi pemerintahan yang lain juga jangan terkesan hanya abai saja, harus proaktif gitu ya. Saya pikir dari saya selaku kuasa hukum cukup, nanti bisa ditambahkan oleh Safa Marwa. Silakan. Hari kan Mbak. Hari dia ngomong hari. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sore. Waalaikumsalam. Saya nggak banyak bicara, tadi Bapak sudah menjelaskan. Saya cuma pengen keadilan yang seadil-adilnya, pengen segera diproses saja. Karena saya dibilang kena mental, saya terpukul dan kena mental sekali. Saya masih takut, masih trauma. Ini dari aku, tadi kan segitu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Ada apa yang membuat kamu bertahan Safa dengan laki-laki ini? Setiap kekasaran yang dia buat,
Dia selalu dia kasarin saya di bulan ini. Dia selalu melindungi saya agar tidak nelfon siapa-siapa, tidak lapor siapa-siapa. Seperti itu. Dan dia menjanjikan menikahi saya. Makanya saya sabar. Seperti itu. Hubungannya berapa lama sih? Hubungannya berapa lama? 2 tahun hubungannya. Pernah mendapatkan ancaman atau seperti apa kak ancamannya? Pernah kita cekcok dalam mobil, dia bilang kayak gini, sebenarnya gampang banget buat bunuh kamu. Waduh. Berarti ada ancaman pembunuhan atau seperti apa? Iya, tapi saya itu hanya omongan dia. Awalnya kenapa dia bisa ngomong begitu? Hal-hal sepele kita berantem, misalkan ya mau kemana saya ikut gitu kan. Biasanya boleh kok, ini nggak boleh, hal-hal sepele. Sempat menaruh kecurigaan ada pihak wanita lain kah dari Safa? Saya itu kurang tahu, cuman yang saya ini tidak ada, cuma kekerasan aja selama ini. Apakah Selama 2 tahun berapa kali kak dapat kekerasan tersebut itu? Selama hubungan 2 tahun, kekerasan dimulai di bulan Agustus 2022. Ya, pacaran 3 bulan baru kena kekerasan. apakah orang tua kamu tahu kamu sering dianiaya? Tidak, orang tua saya tidak tahu. Pernah juga di bulan puasa tahun kemarin saya buka babak belur, saya orang Bandung, saya pulang ke Bandung. Orang tua tanya, kenapa itu? Saya jawab jatuh, padahal oleh dia. Saya sembunyikan dari semuanya, dan saya gak pernah posting yang kesedihan atau luka-luka atau apa, baru sekarang karena udah cukup dan sudah tidak kuat. Kalau uang Mungkin berapa yang kamu luka yang paling rugi? parah itu di mana sih? Luka yang paling parah ya ini yang sampai dioperasi dijahit. Ada fotonya, boleh lihat? Boleh. Boleh. Kita ada di LP. Jadi yang di cek. Astagfirullah. Inilah hasil karya dari salah satu karyawan Kementerian Dalam Negeri. Ya, inilah hasil karyanya nih. Jabatannya apa sih bang di? Boleh tahu bang jabatannya? Iya, jabatannya bang. Nanti kalian tanya lah sama para Spill aja bang, spill dikit. Spill dikit aja bang. Spill sedikit aja bang biar Kalau nggak salah pelaksana media apa gitu. Kalau nggak salah ya. Di kementerian apa bang? Dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri. Jadi inilah hasil karyanya nih. Makanya sangat disayangkan ya. Saya kan dulu pilih Pak Jokowi ya, kan revolusi mental. Jadi bukan hanya rakyat yang direvolusi. Tapi kalau ada pembantu presiden ya khususnya yang paling bawah ya harus direvolusi juga ini mentalnya nih supaya jangan begini. Tuh, bahaya kan hasil karyanya begini. Itu kejadian kapan? Ini yang di bulan April. April. 1 kali pukul nih. Itu waktu terjadi penganiayaan itu Kak Safa bersama siapa? Sendiri bersama dia? Ya. Nggak ada teman-teman? Nggak ada, dan langsung ambil HP saya. Pas kejadian ini saya hanya berdua dengan dia. Supir kebetulan udah pulang karena itu posisinya sudah malam. Karena dia panik, saya berdarah-berdarah, dia ambil HP saya. Ayo ke rumah sakit, kata aku. Dia bawa aku ke rumah sakit. Dan kebetulan kita datang di rumah sakit yang agak pricey. Dia bilang jangan operasi di sini mahal. Jadi besoknya saya dijahitnya di operasi. Jadi di rumah sakit itu hanya dibersihkan saja lukanya. Kenapa pada saat itu nggak langsung melapor aja Pak? Karena dia ambil HP saya dan dia tidak boleh ngapa-ngapain. Cuman saya hanya boleh hubungi supir saya. Supir saya langsung datang ke situ. Tapi orang tua saya tidak boleh tahu soal dia. Kenapa nggak langsung lari ke polsek atau kemana pun itu Pak? Apa ya? Karena badan saya lemas, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi saya nurut aja apa kata dia. Cuma supir yang boleh datang. Kamu cuma boleh hubungi supir kalau kamu pulang. Dari penganiayaan terjadi ini kerugian yang dialami, Iya. kerugian apa aja nih Kak?
dan berapa? Ada Kalau boleh tahu. ancaman nggak sih Kak? Pada saat pemukulan itu ada ancaman akan diapain lagi kak atau lebih kasar lagi kak dia akan melakukannya kak? Sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa dari dia, hanya dia sudah berjanji tidak melakukan lagi tapi melakukan lagi. Kalau uang Berarti berapa per kak? sejak pacaran 3 bulan pertama selalu main tangan. Basic, Tapi iya. kenapa nggak memutuskan untuk mengakhiri hubungan pas saat itu? Karena setelah dia melakukan kekasarannya, dia merayu saya lagi, baik-baikin saya lagi, berjanji lagi seperti itu. Nah, kalau uangnya yang Ada kerugian uang. Iya. nggak sih kak? Yang nasib uangnya yang 40 jutanya gimana? Udah berhasil ditagih keluarga atau si lelaki itu nggak sih kak? Atau mungkin udah coba komunikasi? Saya selama ini gak pernah dikenalin keluarganya, dia kan orang Aceh, saya tidak pernah dikenalkan keluarganya. Saya kenal abang kakak sepupunya aja yang ada di Jakarta. Dan saya sudah hubungi ibunya, saya punya nomor ibunya di Aceh, tidak respon sama sekali. Soal utang piutang apakah udah dibayarkan? yang 40 jutanya? Iya, 40. Belum, itu sisanya belum. Banyak kerugian. Mungkin uangnya untuk apa sih kak itu dipinjam? Alasan dia pinjam itu apa? Awal-awal dia bilang bisnis rumah sama kakak sepupunya. Akhirnya saya tinggal rumah ketipu. Seperti itu. Terus sampai sekarang masih komunikasi atau gimana pas sudah ada pelaporan ini? Sudah tidak ada komunikasi, sudah saya blokir. Terakhir nagih utangnya mungkin kak kapan? Ya pas kekerasan di Ceki 12 September dia mau pergi, saya mau ikut tidak boleh, terus saya bilang ya udah utang kamu balikin dulu. Saya bilang baik-baik sama dia emosi, kalau dia tuh selalu emosi setiap ditagih utangnya. Emosinya langsung mukul kakak atau gimana? Ya langsung pukul saya. Berarti terakhir ketemu tanggal 12 kemarin? Iya. Pelaku ini kan dari bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Apakah dari pihak dari kementerian itu udah menyambangi atau berkomunikasi soal ini? Belum ada respon apa-apa. Dari keluarganya tidak ada respon apa-apa. Kita ditekanin lagi dong, jadi pelaporan fixnya yang di kantor polisi itu per tanggal berapa? Yang terbaru. Tanggal 14 ya? 29 September. Oh, 29 September. 29 September. Tapi untuk peristiwa tanggal 12. Untuk lebih lanjutnya kira-kira Pelaku dari sendiri sudah kepolisian dipanggil belum gimana? Atau ada untuk diperiksa? pemanggilan kah atau- Ya, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akhirnya ini digabung karena belum daluarsa ataupun belum expired dia masa tindak pidananya itu yang di bulan April yang berbekas sampai dengan berdarah-darah itu, lalu ditambah dengan perbuatan berlanjut tanggal 12, lalu sempat visum tanggal 13 ya, LP-nya terbit tanggal 29. Nah, ini proses yang sudah dilalui adalah pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu menerima hasil visum. Ini semua sudah dilakukan oleh rekan kita dari kepolisian Resort Wilayah Menteng. Bahkan kemarin hari Senin saya dampingi Sapa Marwa untuk memberikan BAP tambahan dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu jadi secara administrasi penyelidikan saya pikir dari kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana nanti terlapor ketika dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi, apakah akan mengakui atau menyangkal gitu ya. Kalau menurut saya ya dalam pembuktian ini sudah sangat cukup, dan dalam tindak pidana itu tidak ada istilah penyangkalan ataupun denial sehingga bisa menunda proses. Karena keterangan terdakwa itu adanya nanti di persidangan sebagai alat bukti. Jadi keterangan terlapor dan keterangan tersangka ada atau tidak ada tidak bisa menunda proses penegakan hukum. Itu harus dicatat baik-baik. Jadi kita himbau kepada rekan-rekan kita yang sudah sangat profesional ini dari Kepolisian Wilayah Menteng untuk bisa segera memanggil ataupun mengundang terlapor dan menentukan sikap terhadap proses penyelidikan ini agar segera naik penyidikan. Nah, ini ada satu tambahan teman-teman. Ini karena ada hubungan juga dengan hukum acara ya, terkait alasan penahanan. Nah, di hari-hari sebelumnya, sebelum pertengkaran ini, si TI yang bekerja di salah satu kementerian dalam negeri ini atau oknum karyawan
ini menahan ataupun masih memegang akses tempat tinggal dari Safa dan kunci, sehingga sewaktu-waktu ya orang yang membahayakan ini bisa datang ke tempat Safa Marwah. Sudah pernah dikirimkan peringatan atau pemberitahuan agar akses card dan juga kunci itu dikembalikan, namun hanya diri saja tuh, hanya dibaca seperti membaca koran pagi-pagi tanpa ada bergeming lah gitu ya. Nah ini membahayakan, sangat membahayakan. Siapa yang bisa menjamin Safa Marwah ini terhadap keamanannya nanti tidak balik lagi dia untuk melakukan hasil karya-karya lanjutan gitu terhadap Safa Marwah. Nah, kalau kemarin hanya babak belur dan berdarah, siapa tahu selanjutnya itu bisa jadi meregang nyawa gitu. Nah, ini kita nggak mau. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan akses card dan juga kunci dipegang, nanti pada saat pemeriksaan apabila naik ke tingkat penyidikan, ini akan dipertimbangkan juga. Tatkala di pasal 21 KUHP jelas itu ya, alasan penahanan agar tersangka ataupun terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Nah, sekarang ini terbuka lebar akses dia untuk mengulangi perbuatan ketika dia memegang kunci dan akses. Nah ini perlu kebijaksanaan untuk melihat celah-celah hukum seperti ini. Gak semua orang paham. Nah cuman kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Safa melalui press release ini, kami menyampaikan potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi dan membahayakan bagi korban agar menjadi catatan bagi setiap para pihak. Demikian.